Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setinggi puja sedalam syukur, marilah kita ucapkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selalu disampaikan ke atas junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang bertitelkan Al-Mustafa, orang yang terpilih. Bertitelkan Habibullah, kekasih Allah. Dengan akhlaknya yang mempesona, itulah puncak kebesaran beliau, sehingga beliau digelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Jangankan kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang banyak dosa, Allah dan para malaikatnya juga berselawat kepada baginda Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepadanya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengharungi bahtera hidup dan kehidupan ini, bahwasanya siapapun di antara kita, selagi kita masih normal, pasti kita ingin hidup bahagia dan mendapatkan keberuntungan. Ada orang yang mengira bahwasanya jabatanlah yang membuatkan dia hidup bahagia, sehingga dia melakukan berbagai macam cara supaya jabatan itu dia dapatkan. Ada yang mengira bahwasanya hartalah yang membuatkan dia hidup bahagia, sehingga dia melakukan sikut kanan, sikut kiri, sikut atas, sikut bawah, bagaimana dia supaya memiliki harta yang banyak. Ada juga yang mengira bahwasanya model lah yang membuatkan dia hidup bahagia, sehingga dia meniru, yaitu model terkadang bertentangan dengan fitrahnya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan beberapa hal tadi itu adalah kebahagiaan dan keberuntungan semu. Maka keberuntungan yang sesungguhnya setidaknya ada 4 perkara yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama, yaitu benar dalam berbicara. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah termasuk, yaitu kebenaran pembicaraan kita. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Dan Rasulullah juga telah bersabda di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut." Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik-baik. Kalau tidak, maka dia harus diam. Begitu Rasulullah menegaskan kepada kita, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
yaitu menjaga amanah. Anak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, jabatan yang kita sandang, harta yang kita miliki, itu adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suatu saat nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita di dunia ini, hendaknya kita jadikan itu sebagai ladang amal untuk menambah keimanan dan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pemirsa, yaitu akhlakul karimah. Akhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia, yaitu kekayaan termahal yang harus ada di dalam diri kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diutus ke permukaan bumi ini, yaitu untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Mungkin kita orang yang ganteng, cantik, atau memiliki harta yang banyak, atau mungkin jabatan yang tinggi, tapi kalau berbicara kita, akhlak kita tidak benar, maka kita akan terhina di depan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama Syauqi mengatakan, majunya suatu bangsa disebabkan yaitu baiknya akhlak daripada suatu bangsa tersebut. Maka hancur dan bobroknya suatu bangsa tersebut disebabkan akhlak daripada yaitu penduduk bangsa itu, rakyatnya adalah hancur. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat yang harus ada di dalam diri kita adalah yaitu sifat qanaah. Sifat qanaah adalah orang yang merasa cukup, yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu intinya diberikan Allah nikmat, banyak syukurnya, dan kalau diberikan Allah musibah, maka banyak sabarnya. Itulah intinya. Maka lawan daripada sifat qanaah itu adalah orangnya syarakah. Kalau orang yang memiliki sifat syarakah di dalam dirinya, berapapun harta yang dia dapat, kaya dia, tetapi dia merasa miskin, tidak pernah berkecukupan. Kenapa? Karena sifat qanaah tidak ada di dalam dirinya. Yang ada adalah sifat syarakah. Walaupun dia sudah memiliki emas satu gunung, kalau dapat gunung yang satu lagi, yaitu itu dia lagi yang punya. Kenapa? Begitulah kalau sifat syarakah kalau ada di dalam diri kita. Kita lihat yaitu fenomena alam yang terjadi. Mungkin orang juga yang menghuni alam ini. Kita lihat pemirsa, banyak orang yang sudah kaya raya, kemudian juga memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia kurang dan berkekurangan. Banyak hartanya, korupsi juga merajalela. Kenapa itu yang terjadi? Karena sifat tamak dan sifat serakah yang ada di dalam dirinya, sehingga menghilangkan sifat qanaah. Dan sifat-sifat inilah, yaitu sifat kebaikan, mudah-mudahan ada di dalam diri kita, yaitu 4 hal tadi. Mudah-mudahan tentu melekat di dalam diri kita, supaya kita orang mendapatkan keberuntungan dan orang bahagia di permukaan bumi Allah ini tentunya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benar dalam berbicara, artinya kita tidak suka bohong. Kemudian yang kedua yaitu akhlakul karimah. Yang ketiga yaitu sifat qanaah. Kemudian menjaga amanah. Mudah-mudahan itu ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kebahagiaan yang hakiki itu kita dapatkan. Karena hal-hal yang ada di dunia ini walaupun kita tidak dapatkan,
orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merasa rugi, karena ada lagi kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan ia dapatkan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beramal soleh, yang saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menetapi di dalam kesabaran. Demikian tausiah singkat yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.